Ada sekitar 2-3 bulan lalu saya dapatkan sebuah penelitian dari teman dokter juga yang beliau meneliti tentang orang-orang yang kena darah tinggi. Itu dia di situ disebutkan orang yang kena darah tinggi sama darahnya rendah. Itu ternyata bacaan Al-Quran dan zikir yang dilakukan itu ternyata yang darah tingginya menjadi normal, yang darah rendahnya menjadi normal, diseimbangkan sama Al-Quran. Luar biasa kan? Dan memang begitu janjinya Allah. Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu terdapat syifa, terdapat kesembuhan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Kata Allah, dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Maka kalau seandainya kita kembali pada Al-Quran, pengobatan kita, akan banyak penyakit-penyakit yang bisa terselesaikan. Yang paling diselesaikan pertama kali oleh Al-Quran adalah apa? Penyakit hati. Hasad, iri, dengki, benci, sombong, riya, ujub, macam-macam. Dia akan bersihkan semua. Karena semua penyakit fisik, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bermula dari penyakit hati dulu. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mungkin di luar yang emergensi itu lain cerita lah ya, secara umum kayak begitu. Ya maka jaga hati. Dan hati kita ini adalah sosok organ yang sangat susah dijaga. Sangat susah. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa anti baper. Ya kan? Doa yang kalau kita baca, hati kita terikat dengan Allah. Sering kita baca doa. Dan Aisyah pernah ditanyakan, ya Aisyah, apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW? Dia katakan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala. Jadi lagi kita nggak enak hati, lagi kita nggak enak perasaan, lagi kita nggak enak emosi, baca doa itu. Kenapa? Bisa jadi karena emosi keluar kata-kata yang tidak pantas. Gitu. Dan kalau kata-kata tidak pantas diucapkan dan tidak katakanlah bertentangan, berlawanan dengan akidah, bisa keluar Islam dia. Macam hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati. Ya, jaga sikap, jaga hati, dan jaga hal-hal yang sifatnya bisa merusak fisik kita. Ya, bisa merusak. Dan itu dimulai dari hati dulu. Ya, maka ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub itu menjadi doa yang sangat sangat kita baca Bapak sekalian. Ya, karena itu bisa menyehatkan diri kita sebenarnya. Menyehatkan apa? Kolbunya itu disehatkan. Jadi kalau kita sekarang mau ngobatin orang-orang yang kena penyakit-penyakit berat, ya mungkin kanker, mungkin segala macam itu, yang pertama kali kita sampaikan kepada dia adalah ajak dia untuk bertaubat, ajak dia untuk beristighfar, ajak dia untuk berzikir, ajak dia untuk dekat dengan Al-Quran. Itu obatnya dulu. Ya. Dan itu di dunia barat tidak dikenal, mereka kenalnya meditasi. Ya, tadi saya ngelihat satu penelitian, ada satu agama lah gitu kan yang diteliti orangnya bermeditasi, lalu dilihat pakai itu apa brain scan gitu, CT scan gitu kan, itu ternyata orang-orang yang berzikir atau bermeditasi ala agama tersebut itu bagian-bagian otak itu ada yang bersinar-sinar gitu kan, lebih merah gitu kan. Bayangkan kita tiap hari sekalian, pagi siang malam isi kita itu, kalau muslim itu membiasakan dengan seperti ini, itu betapa pintarnya kita, betapa cerdasnya kita. Ya, dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau kita di sini saja mulai membiasakan sehari mungkin baca Quran misalkan 1 juz, 2 juz, setengah juz, harus ketemu Quran. Karena Quran itu sebaik-baiknya berzikir. Sebaik-baik zikir ya Quran. Maksudnya banyak hikmah-hikmah dari Al-Quran kita bisa dapatkan.